Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Adityo Sugiantoro dari kelas 11B, dan kali ini saya akan membawakan khutbah Jumat yang berjudul Menghindari Pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah sholat Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita ucapkan puji serta syukur kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kuat, dan juga nikmat kemudahan, diberikan kemampuan untuk bisa hadir pada sholat Jumat siang ini. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Selanjutnya, saya sebagai khatib ingin berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah yang hadir pada sholat Jumat siang ini. Marilah kita meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjauhi larangannya dan melakukan apa yang harus dilaksanakan. Insya Allah kita akan dijauhkan dari api neraka yang sangat panas itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Tema khutbah Jumat pada siang kali ini adalah tentang menghindari berpacaran. Para hadirin jamaah yang mulia, mendengar kata berpacaran identik sekali dengan para remaja yang ada pada zaman sekarang. Padahal jelas sekali diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Dari surat tersebut dengan lantang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya zina adalah perbuatan keji dan jalan terburuk, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita sebagai manusia untuk mendekati zina. Zina sendiri memiliki arti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah. Namun, zaman sekarang zina tidak hanyalah hal tersebut, melainkan perpegangan tangan, berduaan, dan saling menyentuh dan melihat satu sama lain dengan penuh syahwat juga termasuk bagian dari zina. Yang dimana hal-hal tersebut yang telah khatib sebutkan tadi adalah hal-hal atau aktivitas yang dilakukan saat seseorang berpacaran, sehingga berpacaran pun dapat dikategorikan sebagai zina. Namun, zaman sekarang banyak sekali remaja yang FOMO, ingin berpacaran agar terlihat keren di mata orang lain. Padahal justru itu menjadi aib sekaligus dosa besar apabila dilihat oleh orang lain, karena kita secara langsung menyebarkan aib diri kita sendiri. Hal tersebut justru menjadi masalah yang sangatlah besar bagi individu yang telah melakukan hal tersebut, karena dosanya yang juga sangat besar. Seperti yang diibaratkan pada surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon
Inna ba'daz zanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dari surah tersebut dijelaskan bahwasanya orang-orang yang membuka aib dirinya sendiri atau orang lain akan mendapatkan hukuman, yaitu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Semoga kita tidak termasuk orang-orang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda yang bunyinya, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha zu mahram wa la tusafiru mar'atu illa ma'adhi mahram. Yang artinya, tidak boleh di antara laki-laki dan perempuan berduaan, kecuali disertai oleh muhrimnya, orang lain yang semuhrim, dan seorang wanita dilarang bepergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas juga Rasulullah telah menekankan kepada umatnya untuk tidak berpacaran. Yang salah satu contohnya adalah duduk berduaan dengan yang tidak muhrim, sehingga dengan ini memperkuat pernyataan bahwa pacaran dilarang ketat dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat sekalian, sebelum menutup khutbah singkat pada Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan beberapa azab yang akan diterima oleh orang-orang yang berpacaran. Di antaranya yang pertama, hukum manis, hisab, dan dunia yang berat, yang dimana telah disebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر walyashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama, hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Dari ayat tersebut diketahui bahwa kedua pasangan tersebut haruslah dicambuk sebanyak 100 kali. Kedua, akan mendapatkan siksaan yang mengerikan di akhirat nanti. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling bawah dan paling berbahaya, yaitu neraka jahanam. Ketiga, dimasukkan ke dalam lembah berisi ular dan kalajengking. Di neraka jahanam nantinya mereka akan dimasukkan dan disatukan dalam sebuah lembah yang bernama Jub al-Huzn, yang dimana yaitu tempat terdalam di neraka jahanam. Di sana terdapat ularan kalajengking yang memiliki ukuran sebesar anak keledai dan juga kuda, yang masing-masing memiliki 70 sengat dan kantung bisa. Kalajengking nantinya akan menyeret orang-orang yang berpacaran dan memasukkan isi kantong bisanya ke dalam tubuh orang tersebut. Sakitnya dapat terasa hingga 1000 tahun. Lalu terkelupaslah daging-daging mereka. Keempat, akan ditutupnya pintu rezeki. Kelima, tidak akan pernah tercium bau surga untuk kedua orang tersebut. Dan yang paling berbahaya dan paling besar dosanya adalah mendapatkan murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan segala azab yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpacaran, apakah para remaja saat ini akan tetap memilih berpacaran? Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, dari seluruh penjelasan tadi, khotib berharap dapat dijadikan pelajaran berharga oleh kita semua, terutama saya khotib pribadi dan juga seluruh jamaah yang ada. Dan juga terutama untuk para remaja yang mungkin emosinya masih kurang stabil. Saya harap khutbah singkat ini dapat dijadikan sebuah renungan dan muhasabah diri bagi diri kita masing-masing. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li walakum walisairil muslimina min kulli danbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, innaka sami'un qaribun mujibbud da'wat, ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum waladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.